sama kerjanya di mana? Oke, nama saya Muhammad Fariza Asrofi, unit kerja di Pusat Jaringan Komunikasi, subbidang pengembangan teknologi komunikasi. Siap-siap. Jadi gini Mas, menurut Mas Reza ini definisi bela negara itu apa ya? Oke, definisi bela negara itu kalau menurut saya sebuah sikap, ini secara teori ya, sebuah sikap yang menyeluruh yang mencerminkan 4 pilar, yakni yang pertama Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, yang terakhir NKRI. Lalu kalau di secara praktek ya banyak sih prakteknya, seperti kita menerapkan butir-butir Pancasila, lalu terus seenggaknya kita tahu pasal-pasal tentang hal yang dekat dengan kita di UUD, minimal pembukaannya kita tahu, lalu tentang kebinekaan dan NKRI harga mati. Baik, mantap sekali jawabannya. Terus kemudian kalau menurut Mas Reza sendiri, untuk menerapkan implementasi bela negara itu kayak gimana ya Mas? Ya banyak ya, di kondisi normal kita bisa mempraktekkan bela negara itu dari kita mulai bangun tidur, maksudnya secara individu dan yang berdampak ke kelompok. Misalkan saya kan agama Muslim, bela negara, wujud bela negara saya ya sholat. Maksudnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama. Mungkin buat teman-teman yang lain juga selalu gitu kan, wajib untuk menjalankan syariat-syariat beragamanya. Lalu kita bisa disiplin, seperti kita masuk kantor, pulang kantor, lalu ketika ada tugas yang mendesak atau gimana, kita juga harus selalu siap, berusaha semaksimal mungkin. Mantap. Lalu sekarang kan kondisinya lagi COVID ya. Kalau menurut Mas Reza, aksi bela negara ini terpengaruh nggak sama kondisi COVID? Pastinya terpengaruh ya, tapi untuk intensitasnya sebenarnya pas saat COVID ini bela negara kita sedang diuji ya. Contohnya ya kita nggak bisa sekarang berkerumun. Nah itu akan semakin membuat kita yang mengawasi diri kita sendiri gitu loh. Bukan hanya bela negara, tapi ketika dilihat orang banyak kan pasti berdampak sih Mas. Bisa contohnya bela negara waktu pandemi kayak gimana Mas? Ya contohnya kan sekarang apel di BMKG itu kan virtual ya kan. Secara kalau pas orang banyak kan tahu, oh ini ada, ini enggak. Nah kalau virtual kan ada enggak ada kan orang juga cuma lihat mungkin dari presensinya kan, enggak secara satu-satu ngawasin kita hadir atau enggak. Nah itu di situ kita diuji bela negara kita pas saat mendengarkan lagu Indonesia Raya, lalu amanat, ketika ada amanat, seperti itu sih. Itu juga bentuk bela negara saat pandemi. Siap. Terakhir nih Mas, kalau misalkan ada teman kerjanya, rekan kerjanya yang terpapar COVID, kira-kira kita sebagai rekan kerja harus gimana ya Mas? Ya, menurut saya yang pertama kita harus memberikan support itu ada dari moral, dari materi. Contohnya moral tuh kita berikan semangat, lalu jangan membebani pikiran dia dengan hal-hal yang berat, prasangka. Kalau yang masalah material kita bisa mensupport, jika ada rezeki lebih atau misal apa kita tanya aja pengen makan apa gitu, kita bisa kirim misalkan Gojek, GoFood gitu kan bisa. Lalu untuk obat-obatan juga kita bisa kalau kita nggak bisa beli, kita bantu mendistribusikannya aja, misalnya dari kantor dapat sih. Siap.
Jawabannya Mas Reza ini mantap-mantap sekali. Terima kasih Mas Reza ya atas kesempatannya Oke. sore kali ini. Saya Sama-sama. udah pamit undur diri. Terima kasih Mas Reza. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Nabila Ardiana dari BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Kepahyang. Di sini saya ingin mewawancarai Anda terkait dengan bela negara. Sebelumnya, bersediakah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anisya Putri Wirahma, CPNS Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Anisya. Langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, apa itu definisi bela negara menurut saudari? Bela negara itu adalah suatu segala usaha ya, usaha baik tekad, perilaku maupun tindakan seorang warga negara demi menjaga keutuhan bangsa dan negara yang pastinya dilandasi dengan kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Luar biasa. Selanjutnya, hal apa yang bisa saudari lakukan untuk menerapkan implementasi nilai-nilai bela negara? Ya, dimulai dari mempersiapkan diri untuk memiliki kemampuan awal bela negara ya. Salah satu contohnya saja, misalkan dengan cara memelihara kesehatan fisik maupun mental dengan cara melakukan olahraga secara teratur maupun terukur melalui jogging misalnya, ataupun dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat setiap harinya dan sebagainya. Baik. Sekarang kan lagi ada pandemi COVID-19 nih. Nah, apakah pandemi COVID-19 menghambat aksi bela negara di lingkungan kerja Anisya? Tidak menghambat, karena kita masih bisa melakukan aksi bela negara dengan cara-cara tertentu ya. Misalkan salah satunya dengan cara kita melakukan protokol kesehatan di lingkungan kerja, ataupun ketika kita melakukan WFH karena aturan prokes ya, itu juga sebenarnya sudah termasuk aksi bela negara yang keempat, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan cara menahan diri demi kepentingan bersama, seperti itu. Wah, bagus. Benar, berarti tidak menghambat ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sikap saudari jika terdapat pegawai atau kerabat yang sedang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri? Yang pastinya kita sebagai teman kerja membantu ya, baik secara moral maupun material. Secara moral misalnya kita membantu memberikan semangat agar teman-teman tidak down saat isoman, ataupun membantu secara material dengan cara memberikan bantuan logistik, makanan kepada teman-teman yang sedang menjalani isoman di rumahnya, seperti itu. Wah, luar biasa. Ya, mungkin sekian wawancara yang bisa kita lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Mohon izin Kak, perkenalkan saya Piman Yoga. Izin meminta waktu Kakak sebentar untuk saya beri beberapa pertanyaan. Oke, silakan. Izin Kak, bisa memperkenalkan diri dulu, nama dengan pekerjaan. Nama saya Nindi Putri, berprofesi sebagai mahasiswa. Oke Kak, kita mulai ya.
Bentar, Kak. Pertanyaan pertama, apa definisi bela negara menurut Kakak? Menurut saya, bela negara bukan berarti kita harus mengikuti perang. Seperti contohnya atlet-atlet Indonesia yang mengikuti Olimpiade Tokyo 2020 kemarin yang membawa nama Indonesia. Pertanyaan kedua, hal apa yang bisa Kakak lakukan untuk menerapkan implementasi nilai-nilai bela negara itu? Sebagai mahasiswa, saya mungkin bisa melakukannya dengan menjaga nama baik bangsa, melestarikan budaya Indonesia, ya semacam itu. Sekarang kita menyeberang nih Kak, terkait isu yang belakangan ini terjadi. Apakah pandemi COVID-19 menghambat aksi bela negara di lingkungan kerja atau kuliah Kakak? Tentu saja, karena mobilitas tentunya tidak berjalan secara optimal seperti sebelum masa pandemi ini. Sikap Kakak jika terdapat kerabat, teman, atau orang lain di sekitar Kakak yang sedang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri, Kak, gimana? Mungkin bisa dengan menyemangatinya ya, karena rasa peduli adalah kunci untuk kebahagiaan yang akan membangun rasa semangat untuk bertahan di dalam rasa sakit. Seperti itu. Gitu. Ya udah Kak, mungkin sekian dulu pertanyaannya. Terima kasih atas kesediaan Kakak untuk memberikan waktunya dan menjawab pertanyaan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyimpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dalam wawancara oleh teman-teman kita dan jawaban dari narasumbernya akan saya simpulkan satu-satu. Yang pertama itu, apa definisi bela negara menurut saudara? Dan itu sudah dijawab oleh narasumber dengan berbagai jawaban. Dan saya menyimpulkan bahwa dari pertanyaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masing-masing orang memiliki definisi bela negara yang berbeda-beda dan beragam. Hal ini pun bersifat subjektif, namun maksud yang ingin disampaikan oleh orang-orang tersebut sama. Lalu yang kedua adalah, hal apa yang bisa saudara lakukan untuk menerapkan implementasi nilai-nilai bela negara? Nah, kesimpulan dari jawaban-jawaban yang telah dihasilkan dalam wawancara tersebut menurut saya adalah implementasi yang dilakukan untuk penerapan nilai bela negara ini sendiri sebenarnya beragam secara maksud dan tujuannya, juga contohnya. Dan hal ini sudah mulai diterapkan oleh hampir seluruh warga negara Indonesia, terkhusus para ASN. Lalu untuk pertanyaan ketiga, yaitu apakah pandemi COVID-19 menghambat aksi bela negara di lingkungan kerja atau kuliah saudara? Kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 atau apapun kegiatan yang dapat menghambat proses kegiatan aksi bela negara ini sendirinya sebenarnya bukan masalah. Yang menjadi masalah utamanya, apakah kita sudah siap melakukan kegiatan aksi bela negara ini dengan sepenuh hati. Karena niat awal lah yang benar-benar diperlukan untuk melakukan semua kegiatan termasuk aksi bela negara ini. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sikap saudara jika terdapat pegawai atau kerabat yang sedang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri? Dari jawaban-jawabannya pun saya sudah menyimpulkan di mana intinya dari semua jawaban yang telah dihasilkan tadi adalah apapun musibah yang diderita oleh kerabat atau teman kita harus selalu memberi support dengan cara apapun yang terbaik sehingga mereka bisa melewati musibah ini dengan lebih bersabar dan menjadi lebih baik dan tidak merasa menderita. Ini juga termasuk salah satu jenis aksi bela diri yang
harus dan cukup penting untuk dilakukan. Nah, begitu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan dan jawaban oleh para pewawancara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.